Pemirsa, karena viral, seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan ini hamil. Ya, namun kenyataannya dalam tubuh bayi tersebut tumbuh tumor karena sang ibu pada masa kehamilannya mengalami fetus in fetu, yaitu kondisi hamil bayi kembar namun mengalami kelainan. Bayi ganteng ini berusia 5 bulan serta dipersiapkan untuk menjalani operasi. Bayi yang bertempat tinggal di pesisir selatan Sumatera Barat ini viral karena disangkakan hamil, karena pada bagian perutnya membesar selayaknya hamil. Dari pemeriksaan dan hasil CT scan ahli radiologi Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang, bayi laki-laki ini dinyatakan sebagai kasus fetus in fetu, di mana kondisi masa kehamilan ibu mengandung bayi kembar, namun salah satu bayi tumbuh menempel di badan kembarannya. Dan biasanya bayi yang berada di dalam tubuh kembarannya sudah tidak hidup lagi atau menjadi parasit bagi kembarannya. Jadi saat masa kehamilan si ibu, jadi bayi ini sebenarnya kembar, dia ada 2, namun yang satu itu tidak terpisah, dia tumbuhnya menempel dan akhirnya tumbuh di dalam badan si bayi yang satunya atau kembarannya, sehingga pada saat lahir hanya terlihat sebagai satu bayi, padahal sebenarnya ada bayi kedua yang berada di dalam bayi pertama. Dan biasanya bayi yang di dalam badan bayi yang lainnya ini itu non viable, jadi dia sudah tidak hidup lagi ya kasarnya. Selanjutnya, pasien bayi ini akan dipersiapkan untuk menjalani operasi bedah perut dan mengangkat tumornya keluar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggal 26 Oktober hari ini diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Pasien kanker payudara paling banyak di Indonesia dan setiap tahunnya jumlah pasien terus meningkat. Mengutip data Global Cancer Observatory pada tahun 2020, kanker payudara paling banyak dialami di Indonesia. Lebih dari 65.000 pasien kanker payudara, setara dengan 16,6% dari total kasus penyakit kanker di tanah air. Sedangkan 70% pasien kanker payudara didiagnosis stadium lanjut yang mengakibatkan kualitas hidup dan kesintasan menjadi rendah. Tingginya angka kasus kanker payudara di tanah air patut diwaspadai, karena kasus ini juga tidak sedikit memiliki kasus kematian, yaitu 9,6%. Kanker payudara merupakan tumor ganas yang tumbuh pada kelenjar air susu dan banyak terjadi pada wanita, terutama yang sudah lanjut usia di atas 50 tahun. Namun faktanya, kanker payudara dapat menimpa perempuan maupun laki-laki dengan gejala dan ciri-ciri berbeda-beda. Ciri yang utama yakni tumbuhnya benjolan pada payudara, ada pula warna kulit payudara yang tidak merata, serta keluarnya cairan atau darah dari puting susu. Penyebab utamanya yakni faktor genetik atau keturunan, juga pola hidup yang tidak sehat seperti makan makanan cepat saji. Ini yang ganas biasanya terjadi pada kelenjar air susu yang ada pada wanita maupun laki-laki. Sebabnya pertama genetik atau diturunkan. Biasanya kalau orang tuanya atau kakek neneknya memiliki kanker, maka sangat mungkin terjadi kanker pada pasien. Kalau misalnya kegemukan karena ada gangguan hormon, maka akan mempengaruhi terjadinya kanker payudara. Selain itu, ada juga wanita yang tidak menikah, itu besar proporsinya terjadi kanker payudara. Dan juga tidak lupa biasanya pada anak-anak yang dilakukan radiasi di daerah dada itu bisa memicu kanker payudara. Kita bisa lakukan dengan sadari, artinya kita berdiri di depan cermin, kemudian memperhatikan dalam posisi diam payudaranya sama nggak tingginya, sama nggak besarnya. Kalau ternyata lebih besar dari sebelahnya, itu perlu dicurigai. Biasanya juga kita sarankan lakukan pemeriksaan sendiri, dipijat dari daerah luar melingkar ke dalam atau dari atas ke bawah. Kemudian juga untuk memeriksa apakah ada cairan yang keluar dari payudaranya, diminta tekan ke arah puting susunya, itu biasa kalau ada kanker akan keluar seperti darah.
Jika ditemukan benjolan di payudara, harus segera diperiksa ke dokter agar bisa ditentukan termasuk ganas atau tidak ganas, sehingga selanjutnya dioperasi ataupun tidak. Meskipun gaya hidup perempuan Indonesia yang cenderung tidak merokok dan minum alkohol, diketahui pola hidup yang tidak sehat menjadi faktor kuat penyebab tumbuhnya kanker pada payudara. Sehingga menerapkan pola hidup sehat seperti latihan fisik dan menjaga berat badan ideal, karena kegemukan atau obesitas memicu kanker payudara. Faktor stres juga berpengaruh pada sel kanker di dalam tubuh. Lifestyle fast food yang dimakan menjadi tambahan masuk ke dalam tubuh dapat memicu hormon yang tidak seimbang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, apa saja gejala dan bagaimana merespon diagnosis kanker payudara? Sudah bergabung bersama kami Ajeng Stefani, seorang survivor atau penyintas kanker payudara. Selamat siang, Mbak Ajeng. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Ya, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ajeng. Bisa diceritakan mungkin ke pemirsa di rumah sejak kapan dan bagaimana sih ceritanya hingga Anda didiagnosa kanker payudara? Mungkin apa yang dialami waktu pertama-tama menyadari adanya gejala kanker payudara, Mbak? Ya, baik. Saat itu tahun 2018. Nah, saya baru saja selesai masa menyusui atau biasanya kita sebut dengan menyapih gitu ya. Terus teraba ada benjolan di payudara sebelah kanan. Tidak terasa sakit sama sekali. Lalu saya mencoba untuk ke dokter. Dokter menyarankan untuk melakukan biopsi. Dan ternyata hasil pemeriksaan biopsi tegak diagnosis bahwa benjolan tersebut adalah kanker payudara. Nah, saat itu sudah masuk di stadium 3A berdasarkan ukuran karena sudah di atas 5 cm. Ya, Bu, Mbak, lalu seperti apa? Kan tadi diceritakan bahwa ini tidak ada rasa sakit begitu ya. Kalau kita mau mendiagnosa secara pribadi lebih awal gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ini? Oke, kita bisa melakukan seperti yang dokter bilang dengan melakukan teknik sadari atau periksa payudara sendiri. Bisa cek untuk ukuran payudara kita, apakah kanan kirinya ada perubahan bentuk atau tidak, misalnya ada cairan keluar atau tidak, atau mungkin ada seperti bentuk jerawat gitu ya, itu kita wajib waspada. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa ukuran payudara kanan dan kiri jika memang tidak simetris itu tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, Mbak, ini kanker payudara ini kan seringkali ada anggapan juga berhubungan dengan genetik, faktor genetik. Apakah benar seperti itu? Dan kalau memang benar, apakah memang ada keluarga atau keturunan yang memang juga memiliki riwayat kanker payudara, Mbak? Iya. Memang, jadi salah satu riwayat genetik itu juga mempengaruhi dan merupakan faktor-faktor yang dapat menyebutkan itu adalah salah satu bagian dari kanker payudara gitu ya. Tapi selain itu juga, selain faktor genetik, faktor pola hidup kita juga termasuk. Dan kebetulan usia juga termasuk salah satu faktor penyebab kanker payudara juga. Oleh karena itu kita harus menjaga pola hidup kita dengan membiasakan hidup yang sehat, seperti makan makanan yang teratur, makan makanan yang sehat, bergizi gitu ya. Terus semua pastikan produk yang kita konsumsi untuk badan kita merupakan produk yang sehat, segar, hindari 4P ya, jadi perasa, pewarna, pengawet, dan segala hal yang merupakan buatan manusia. Pastikan produk yang kita konsumsi adalah produk yang asli, berdasarkan dari alam, yang masih segar dan fresh, seperti itu. Baik, ya Mbak Ajeng, ini kan mungkin ada juga banyak pemirsa di rumah yang mungkin baru diagnosa juga mengidap kanker payudara, atau sekarang sedang berjuang untuk melawan kanker, dan ada pun juga saudara jauh saya begitu ya, yang saat ini juga sedang berjuang melawan kanker payudara. Mungkin Mbak Ajeng bisa memotivasi dengan pada saat didiagnosa, sikap apa yang Mbak Ajeng ambil dan perubahan gaya hidup apa yang Mbak Ajeng terapkan, dan mungkin juga dalam mindset ini apa yang Mbak Ajeng terapkan supaya bisa menjadi seperti Mbak Ajeng survivor.
Ya, betul. Jadi memang kita semua tahu ya, kalau sakit itu tidak bisa kita tolak, tapi kita harus ciptakan bahagia di dalamnya. Dan di sini saya selalu berusaha untuk berpikiran positif sehingga kita bisa menjalani rangkaian pengobatan yang sebetulnya kita tahu ini tidak mudah gitu ya, dengan ikhlas dan kita tetap yakin. Dan kita harus juga selalu bersyukur, karena kekuatan dari bersyukur itu bisa membuat kita jadi lebih semangat dalam menjalani segala hal. Iya, baik, terima kasih Mbak Ajeng Stefani, penyintas kanker payudara, semoga selalu sehat. Ya, betul. Dan salam kami, ya selalu bahagia, salam kami buat keluarga Mbak Ajeng. Terima kasih, selamat siang. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang remaja putri di Madiun, Jawa Timur diduga menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah kandung, kakek, dan pamannya sendiri. Didampingi warga dan LSM, korban pun kemudian melapor kasus ini ke polisi. Remaja berumur 17 tahun, warga Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, diduga menjadi korban pencabulan 3 orang laki-laki. Ironisnya, 3 orang terduga pelaku tidak lain merupakan ayah, paman, dan kakek korban. Kasus ini pun terungkap setelah warga menemukan korban di sebuah masjid dengan kondisi yang trauma berat. Kepada warga, korban telah dicabuli oleh ayah, kandung, kakek, hingga pamannya sendiri. Pencabulan pun terjadi pada bulan Agustus lalu. Didampingi warga dan LSM, korban pun akhirnya memberanikan diri mendatangi Satreskrim Polres Madiun untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya. Dalam hal ini adanya pengaduan dari korban, kemudian akhirnya saya dampingi, yaitu dalam rangka kasus ya, ini Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekaligus juga KDRT. Nah, dalam hal ini anak di bawah umur yang dicabuli oleh keluarganya sendiri, yaitu bapak kandung, kemudian kakeknya, mbahkongnya, dan pakleknya yang tinggal dalam satu rumah. Pengakuan dari korban itu pada tanggal 1 Agustus ya, itu diperkosa. Usai memberikan keterangan, korban kemudian dibawa ke RSUD Dolopo guna menjalani visum. Kasus dugaan pencabulan ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wayu Effendi, iNews melaporkan.